Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kiranya kita ingin meluangkan waktu kita sejenak untuk memuji Tuhan. Dan sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulaikan dengan memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan Bapa. Kiranya pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami masih bisa hidup dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebentar kiranya kami akan beribadah Tuhan, walaupun kami masih harus beribadah dengan online Tuhan. Namun kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas pada media ini saja Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bisa berada dimanapun Tuhan. Dimanapun hati kami merindukan Engkau Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, dalam menghadapi ibadah kami yang terbatas ini Tuhan, mungkin ada oknum roh jahat, roh iblis yang tidak pernah tinggal diam Tuhan, yang selalu ingin mengganggu kami dengan cara apapun Tuhan. Kiranya kami umat-Mu bersatu hati untuk memanggil kuat kuasa darah-Mu Tuhan, untuk mengenengking, menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan pergi keluar, darah menghancurkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami hati yang dan konsentrasi yang baik Tuhan, dalam kami menjalani ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin kami menghadapi segala pergumulan kami Tuhan, segala penderitaan kesusahan kami Tuhan. Kiranya kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan, baik sekarang ataupun nanti sore Tuhan. Engkau sertai Tuhan Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara, dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita akan meluangkan waktu kita sebentar untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun di masa-masa yang sukar sulit ini, mungkin kita punya beban berat dalam kehidupan kita menghadapi segala kondisi yang harus terjadi karena pandemi COVID ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan sama-sama nyanyikan sebuah lagu, Ketika Aku Berbeban Berat. Sama-sama kita nyanyikan, Ketika Aku Berbeban Berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan
namamu selama-lamanya. Sekali kita nyanyikan, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus kau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus kau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mungkin ada sebagian dari kita yang merasakan bahwa kehidupan kita semakin berat, terutama dalam kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini. Mungkin beberapa dari kita merasakan pekerjaan yang berkurang, pendapatan yang berkurang, segalanya merasa lebih tidak nyaman, tidak enak. Mungkin hubungan kita dengan orang-orang jadi lebih terbatas karena kita harus jaga jarak dan sebagainya. Kita merasa bahwa hidup kita semakin sukar sulit. Seperti semua ini menjadi beban di dalam kehidupan kita. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan. Meminta jawaban dari Tuhan. Agar semua kondisi kehidupan kita bisa lebih baik. Maka pagi hari ini saya undang kita semua sama-sama mau bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Bahwa kita harus jujur kepada kehidupan kita, kepada Tuhan. Bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas. Bahwa kemampuan kita adalah hanya di dalam Tuhan. Dan lewat iman kita tidak akan menyerah pada kehidupan kita yang sukar sulit ini. Kita katakan jujur kadang ku tak sanggup. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyerah.
kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, oh ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau Tuhan, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Katakan, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Katakan, ku kan berserah Tuhan, ku kan berserah. Ku tahu ku tak sendiri, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Sekali lagi katakan, jujur kadang aku lalai, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku,
imanku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, oh ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Inilah kehidupan kami Tuhan, yang walaupun kami terhimpit dalam kesesakan kami Tuhan, kami belajar untuk terus percaya, untuk terus menyandarkan iman kami kepadamu Tuhan. Lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kiranya kami akan belajar untuk lebih lagi percaya dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di tempat ini Tuhan. Bukakanlah firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar kami lebih percaya lagi Tuhan, bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kiranya kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, ya. Baik yang ada di rumah Tuhan, maupun yang ada di rumah kita masing-masing dalam ibadah kita pagi ini secara online. Mari saudara, siapkan hidup kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pribadi Allah ada di dalam firman Allah yang mengetahui setiap kerinduan hati kita. Kita bisa berada di dalam rumah Tuhan saat ini
atau juga kita berada di rumah kita masing-masing yang sedang menikmati ibadah walaupun secara online, ya. Semua ini terjadi karena pribadi Allah yang senantiasa menarik setiap kehidupan kita. Daya tarik yang kuat dari Bapa yang telah mengutus Yesus, firman yang menjadi daging. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 6, ya kita buka semua, ya. Ayat 44. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 44. Di sana dikatakan, Anda sudah buka, siapkan Alkitab masing-masing ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 4. Mari. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya. Seorang pun tiada boleh datang kepadaku jikalau tiada hatinya ditarik oleh Bapa yang menyuruhkan aku. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang kalau hatinya tidak mendapat anugerah Tuhan, ditarik lewat kasih-Nya. Ya. Kalau kita boleh mengalami ayat ini, hati kita ditarik untuk senantiasa boleh datang beribadah. Firman Tuhan berkata, maka aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. Haleluya. Dengan kata lain, kita tidak dapat hadir dalam ibadah semacam ini, ya. Walaupun secara online sekalipun, kalau kasih Bapa tidak menarik hati kita untuk datang bersekutu, berhimpun dengan Dia di dalam ibadah yang kita kerjakan. Saudara, sebaliknya, kita justru ada di luar ibadah. Ya, kalau hati kita tidak ditarik oleh Bapa, justru hati kita ada di luar ibadah ini. Ya. Mengapa? Karena dunia dengan segala keadaannya, dunia dengan segala keinginannya, dunia dengan segala sesuatu berusaha untuk menarik kita jauh daripada kasih Bapa. Haleluya. Di dalam Yesus yang adalah firman yang menjadi daging yang kita dengar sekarang ini. Itu sebabnya dari sini kita melihat ibadah yang kita kerjakan, baik secara langsung ataupun secara online. Ya katakanlah kita di rumah kita membaca Alkitab. Kalau hati kita ini tidak ditarik oleh Bapa, apa yang kita kerjakan ini sia-sia semua. Tidak ada manfaat apa-apa. Seperti lagu yang kita dengar terakhir ini. Jujur kita katakan. Ya. Banyak kali hidup kita ini hanya berdasarkan pikiran kita, kekuatan kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Kita merasa kita bisa. Justru di sana kasih Bapa tidak menarik hati kita. Justru dunia yang menarik kita. Daging menarik kita. Iblis menarik kita.
Dan kita makin hari makin jauh dari persekutuan dengan kasih Bapa. Saudara, dalam suratan Ibrani pasal 10 ayat 25 di sana dikatakan, ya, yang sering kali kita dengar. Nah, biarlah kali ini kita melihat kembali Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 ini. Mari. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama. Janganlah kita mundur. Bukan maju, mundur ke belakang. Daripada berhimpun bersama-sama. Terus? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Sebagaimana biasanya setengah orang berbuat. Ini firman Tuhan berkata, seperti biasanya. Jadi meninggalkan ibadah. Atau juga mungkin beribadah tapi hati itu tidak ditarik Tuhan Bapa dengan kasihnya. Jadi ibadah itu hanya sesuatu dikerjakan hanya untuk menyenangkan manusianya atau manusia siapapun. Nah, firman Tuhan mengingatkan, ini sudah dikerjakan setengah orang. Jadi berapa banyak umat Tuhan mengerjakan ini? Setengah. Katakanlah ada 10 orang. 5 orang melakukan ini. Undur daripada perhimpunan dalam ibadah ini. Nah, di sini kita melihat betapa hebatnya apa yang terjadi sekarang ini. Justru ayat ini Rasul Paulus lewat dorongan Roh Kudus menuliskan untuk mengingatkan kita kembali gereja Tuhan, hidup kita sekarang ini, ya, umat Tuhan, imam-imam yang muda, yang sudah berusia lanjut sekalipun, ayo, yang hidup di hari-hari akhir ini, ingat baik-baik ya, jangan sampai hati kita ini ditarik oleh dunia, ditarik oleh daging, ditarik oleh kuasa kegelapan. Hati-hati. Sebagaimana biasa setengah orang berbuat. Melainkan bernasihatlah sama sendiri. Nah, kalau dalam perhimpunan, kalau kasih Bapak menarik kita dalam perhimpunan itu, di dalamnya itu ada nasihat. Ya, di dalam perhimpunan kita melihat saudara kita lemah, ayo kita datang, kita beri nasihat, ayo kuat lagi, jangan lemah. Ya, ada nasihat sama sendiri, bukan nasihat dari dunia. Justru dunia, nasihat dunia itu menarik kita untuk apa beribadah. Seperti yang kita dengar firman itu. Yang Maha Kuasa itu siapa? Sampai kita harus beribadah, sampai kita harus berseru memohon kepada Dia. Itu dunia, daging dan iblis. Bernasihat-nasihatlah sama sendiri. Maka itu pun makin lebih. Ayo, kita harus sesama kita di dalam. Kita lihat keadaan saudara kita, ayo. Kalau kita lihat dia lemah, makin mundur, pelayanannya makin, ya, ayo
beri nasihat. Itu pun makin lebih. Jangan kendor. Sebab kamu lihat, firman Tuhan berkata, sebab kamu lihat hari itu telah hampir. Kedatangan Tuhan sudah hampir, dekat sudah. Sebab kamu lihat, kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kematian melanda manusia ini. Coba kita lihat lagi ayat 37, Ibrani 10 itu. Ayat 37, 38, 39. Mari. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, sebab sedikit, hanya sisa sedikit waktu. Bahkan ditandaskan lagi, ditegaskan lagi, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kedatangannya yang semakin dekat ini. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Oh, tetapi orangku yang benar. Orang benar itu dalam tabernakel itu baru di pelataran halaman. Di mana ada korban Kristus, di mana ada kelahiran baru, di mana ada jamahan Roh Kudus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh imannya, akan hidup. Jadi yang tidak beriman tidak akan hidup. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini ayat. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tapi kalau satu saat karena masalah, problema, keadaan dunia sekarang ini sukar sulit, hatinya tidak ditarik oleh kasih Allah dalam lebih lagi dalam ibadah. Nah, di sini. Satu saat ia mengundurkan diri. Firman Tuhan berkata, aku Tuhan tidak berkenan akan hidupnya. Oh, kita harus hati-hati. Aku tidak berkenan kepadanya. Perhatikan ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Oh, ini merupakan satu penghiburan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kita bukan orang yang hanya karena masalah dikit mundur, nggak mau beribadah, mungkin ibadah nggak sungguh-sungguh, melayani tidak sungguh-sungguh, di rumah membaca Alkitab nggak sungguh-sungguh, berdoa ya nggak sungguh-sungguh. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, menuju kebinasaan, bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya. Karena kita percaya. Dan yang beroleh hidup. Orang-orang yang percaya, beriman, itu di halaman. Yang hidup ada di tempat kudus, ada dalam pelayanannya. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Ya, dia sudah mengingatkan kita supaya kita ini hati-hati dengan kondisi dunia yang semakin luar biasa ini. Mari kita lihat lagi. Ibrani pasal 3 ayat 13. Mari. Ayat Ibrani pasal 3 ayat 12 dan 13, 2 ayat. Kita baca. Waspadalah, hai saudara-saudara,
ingatlah baik-baik, hai saudara-saudaraku. Terus, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. nah, jangan seorang pun daripada kamu berhati jahat dengan tiada beriman. Jadi kalau seseorang anak Tuhan, udah sekian lama ibadah melayani sebagai umat Allah, ia tidak memiliki iman percaya, itu jahat. Jangan seorang pun daripada kamu berhati jahat dengan tiada beriman, dengan tidak percaya, ya, sehingga berpaling daripada Allah yang hidup. Karena dia nggak percaya, dia berpaling sekarang, dia cari yang lain. Yang lain yang gak jelas, yang tidak punya jaminan hidup yang kekal. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Melainkan nasihatlah sama sendirimu tiap-tiap hari. Di sini Rasul Paulus lewat dorongan Roh Kudus mengingatkan kita umat Tuhan. Ayo, bernasihatlah sama sendirimu tiap-tiap hari, jangan bosan. Ya, kalau dikasih nasihat, jangan marah, jangan menolak, jangan nggak percaya. Nah, kalau nasihat itu lahir dari ini, firman yang didorong oleh Roh Kudus, bukan dengan otak manusia, bukan nasihat dari dunia. Sekarang banyak nasihat dunia ini. Jangan beribadah. Sebulan sekali sudah cukup. Kalau perlu ya 2 tahun sekali. Tuhan tahu kok. Itu nasihat dunia yang membawa kebinasaan. Melainkan bernasihatlah sama sendirimu tiap hari. Selagi disebut orang hari ini. Hari ini ada nasihat. Supaya jangan seorang pun daripada kamu menjadi keras hati dengan tipu daya dosa. Saudara, lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ya, walaupun mungkin hanya secara live streaming, secara online, ya, Tuhan rindu Anda dengan baik-baik. Tuhan rindu, hatinya rindu untuk mau membangkitkan kehidupan kerohanian kita yang banyak kali di hari-hari ini ditimpa berbagai-bagai masalah, kekhawatiran dunia dengan keadaannya sekarang ini. Tuhan rindu mau membangkitkan kerohanian kita. Apalagi menghadapi dunia yang suka sekarang ini. Kalau Tuhan tidak membangkitkan kita, kita nggak akan bangkit-bangkit. Kita lihat, aduh lemah, tapi kita nggak punya kekuatan untuk bangkit. Seringkali kita ingat dulu saya begitu. Kalau doa itu aduh luar biasa, membaca Alkitab, melayani, beribadah. Kenapa sekarang begini? Lemah. Tidak ada semangatnya, lesu. Mau bangkit nggak bisa, mau bangun nggak kuat. Ini hatinya Tuhan. Yang rindu.
Ia melihat betapa besar, berat perjuangan pergumulan kita untuk bangun ini. Itu sebabnya Tuhan juga berusaha lewat kasih-Nya mau membangkitkan kita. Yang banyak kali ditimpa pergumulan-pergumulan, penyakit, apapun kelemahan, banyak kali kita menjerit hati kita, mengapa begini, mengapa ini terjadi, mengapa itu harus begini, mengapa, dan mengapa. Semua seizin Tuhan terjadi. Setiap kali Tuhan ingatkan saya, ingat baik-baik, apapun yang sedang terjadi, iblis sedang menampi engkau. Jaga hatimu baik-baik, jaga mulutmu baik-baik, jaga hidupmu baik-baik. Ia sedang menampi engkau. Yesus sendiri berkata, Simon, Simon, lihat, iblis menuntut. Seperti dia punya hak atas kehidupan Simon ini. Iblis menuntut untuk menampi engkau. Rencananya untuk menghancurkan Petrus. Sebab dia tahu Petrus kalau tidak ditampi sekarang, Tuhan mau pakai dia untuk menjangkau jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan lewat Petrus. Dia mau hancurkan dulu supaya jangan banyak jiwa diselamatkan. Tapi kalau perlu dibinasakan di neraka. Itu sebabnya dia menampi. Yesus berkata apa? Yesus tidak berkata, Simon, jangan takut, aku ada di sampingmu. Tidak. Apa kata Yesus? Aku sudah berdoa buat kamu. Waktu kita ditampi, waktu Simon ditampi, Tuhan Yesus sedang dan sudah berdoa buat kita semua. Amin. Dan dia berkata, kalau engkau menang nanti, ayo kuatkan saudaramu yang lain. Ditampi itu bagaikan proses kematian. Untuk kita mencapai kebangkitan. Ada kebangkitan, baru ada kemuliaan. Kalau engkau kuat dan menang, ayo ingat saudaramu yang lain. Nah, bagaimana kita mau memberi nasihat kepada saudara kita yang lain seiman? Kalau kita sendiri ditampi saja jatuh, dia ditampi. Ya. Bagaikan gandum ditampi. Yang ringan jatuh. Itu sebabnya hati-hati. Ya. Namanya ditampi, naik, nanti jatuh, gitu gini, naik, jatuh, membuat kita banyak masalah. Seringkali iblis tuh datang mengganggu pikiran kita. Dia tuh. Hati-hati. Dia mau menghancurkan kita. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk bekerja. Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Lawan dia. Saudara, mari. Sekarang saya mau masuk. Ya. Mungkin tidak terlalu panjang firman ini. Saya mau masuk sedikit. Ya. Kita buka semua. Anda buka semua di rumah. Ayo. Kitab Nabi Yesaya pasal 60. Mari. Kitab Yesaya pasal 60 ayat 1
ayat 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, Bangkitlah. Oh, luar biasa ini. Ini kerinduan Tuhan. Ya. Dia gerakkan hatinya Nabi Yesaya ini. Ayo, katakan kepada umat Tuhan. Bangkitlah, terus menjadi teranglah. menjadi teranglah. Ayo bangkit. Supaya kamu menjadi terang. Bukan menjadi satu kehidupan yang gelap. Bangkitlah, menjadi teranglah. Terus. Sebab terangmu datang. Nah, sebab terangmu sudah datang. Haleluya. Terus. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di situ kita lihat. Kalau kita bangkit. Dari kondisi kita yang selama ini lemah. Tidur. Kerohanian kita. Gak ada semangat. Di sini. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit, kita menjadi terang. Terang itu datang. Kemuliaan Tuhan itu hadir memenuhi kehidupan kita. Ini janji Tuhan. Dalam cetakan lama dikatakan, bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu, karena terangmu ada datang, dan kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya. Nah, ini mengapa kita harus bangkit? Mengapa kita harus bangun? Mengapa kita menjadi terang? Mengapa kita menghadapi yang kedua ini? Sebab sesungguhnya ini sungguh-sungguh akan terjadi dan sudah mulai terjadi. Terus? Kegelapan menutupi bumi. Nah, ini yang pertama. Kegelapan menudungi bumi. Ini gelap nih. Wah, menakutkan. Kita ingat firman Tuhan, saya mendadak teringat ini, ya. Sebentar. Ini firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang kedua. Firman Tuhan menulisnya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ada titik, ada koma. Bumi belum berbentuk dan kosong. Titik. Oh, waktu itu supaya kita merenungkan betul. Masih kosong semua. Ada koma, lanjut. Gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap gulita. Waktu itu sudah ada gelap gulita menutupi semuanya ini. Luar biasa ini apa yang akan terjadi. Itu sebabnya Roh Kudus lewat Yesaya menyatakan, mengingatkan, umat Tuhan, gereja Tuhan, ingat ini nih. Ini sungguh-sungguh akan terjadi. Kegelapan menutupi bumi, menudungi bumi, membungkus bumi ini dengan kuasa gelap ini. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bukan hanya bumi untuk dikuasai kehidupan manusia, suku, kaum, bangsa dan bahasa. Di sana ditulis kekelaman menutupi, membungkus, menudungi segala bangsa, semua bangsa yang ada di muka bumi ini.
Itu semuanya firman Tuhan berkata, bangkitlah, bangunlah, menjadi teranglah. Untuk apa kita menjadi terang? Supaya yang gelap jangan menutup hidup kita. Pikiran kita gelap, pandangan kita gelap, pendengaran kita gelap, hidup kita gelap, hati kita gelap, perbuatan kita gelap, perjalanan hidup kita gelap. Hanya menuju kematian. Bangkitlah, menjadi teranglah. Terangmu sudah datang. Siapa itu? Itu Roh Kudus. Aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kamu selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oh, ini. Yesaya pasal 60 ini. Tuhan ingatkan saya. Di dalam tabernakel itu dikaitkan dengan peti perjanjian. Peti perjanjian, di depan peti perjanjian ini ada 7 kali percikan darah. Ini yang harus dialami gereja Tuhan, umat Tuhan, Anda dan saya. Haleluya. Ini yang akan terjadi. Kita lihat, ya, Anda perhatikan ya, ayat pertama, ayat kedua di tengah-tengah ini, baru kita baca yang di bawahnya ini. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Oh, ini yang indah. Sementara terang Tuhan terbit atas kamu. Kita disuruh bangun untuk menjadi terang. Ada kemuliaan Tuhan. Di sini tengah-tengah ini. Oh, ada kegelapan, ada kelam kabut mau menguasai manusia. Dan di bawah ini terang Tuhan terbit atas kamu. Luar biasa. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya pun bersinar atasmu. Ini sesuatu yang indah buat kita. Tuhan tahu kita menghadapi nikah kita, masa depan kita, pekerjaan kita, apapun kondisi kita. Kesana kayaknya buntu, gelap, kesini buntu, nggak ada jalan, wah bingung. Di sini, ayo bangun, ayo bangkit, menjadi teranglah. Hanya ini jalannya, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang sudah. Kalau engkau mau bangun, terang itu datang padamu. Kemuliaan Tuhan itu menudungi engkau, membungkus hidupmu. Dan diulangi lagi. Terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atas hidupmu. Wah, luar biasa. Apapun yang terjadi di tengah-tengah ini. Kegelapan, kelam kabut. Tuhan janji. Ayo bangun. Ayo bangkit. Menjadi teranglah. Ada kemuliaan. Tuhan menyertai kita. Kegelapan dalam pengertian itu keadaan yang gelap atau hal yang gelap, sesuatu yang gelap, sesuatu yang gelap. Kalau kita ingat Keluaran pasal 10 ya, ayat 21, Anda baca di rumah ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan datang gelap meliputi seluruh tanah Mesir waktu itu. Tuhan datangkan gelap yang luar biasa. Sampai mau lihat tangan sendiri nggak bisa. Betul, begitu hebatnya itu. Tangan sendiri saja nggak bisa dilihat. Datang gelap meliputi seluruh tanah Mesir. Tapi firman Tuhan berkata pada ayat 23. Tetapi pada semua orang Israel. Pada semua orang Israel, semua umat Allah yang dikasihi, ada terang di tempat kediamannya. Dunia dengan keadaannya gelap, umat Tuhan
ada terang di tempat kediamannya. Ada garis bawahnya. Di tempat kediamannya. Dimulai dari nikah, dari keluarga anak-anak. Ada terang. Luar biasa Tuhan itu. Saudara, mari. Kegelapan dan kelam kabut. Ini dua hal ini. Ya. Kelam kabut itu dalam arti gelap, tidak nyata, bingung, membuat orang bingung. Tidak keruan, kacau balau, gak jelas. Gak jelas. Hidup ini gak jelas. Masa depan gak tahu lagi. Kegelapan dan kelam kabut. Hal-hal semacam inilah yang akan terjadi dan segera terjadi. Dan sekarang ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sudah dimulainya suasana gelap dan kelam kabut. Meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, siapapun. Yang kenal Yesus, yang tidak kenal Yesus. Kehidupan di dunia ini. Semua akan mengalami ini. Manusia yang hidup selalu menghadapi pergumulan dan persoalan demi persoalan. Saudaraku, saya mendadak teringat. Entah mengapa Roh Kudus ingatkan saya. Sudah berapa puluh tahun sudah. Hampir 18 tahun sudah ini. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Betul sedang berdoa, ramai-ramai Tuhan perlihatkan ini. Saya melihat di langit dengan cuaca yang begitu baik, indah, terang. Tak lama kemudian datang ini awan yang gelap mulai dikit-dikit dan makin banyak awan datang. Yang tadinya cerah mulai terjadi gelap-gelap dan akhirnya gelap total. Saya melihat semuanya dengan mata terbuka. Kemudian saya melihat dari tengah-tengah yang gelap itu ada sesuatu yang jatuh. Sesuatu yang jatuh. Saya perhatikan, wah rupanya bintang. Bintang besar itu jatuh, disusul yang kecil-kecil. Yang jatuh dulu, begitu cepat. Wah terus disusul yang kecil-kecil, begitu banyaknya. Saya lihat, wah heran saya. Kemudian Tuhan ajak saya ke sebelah kiri. Di tengah-tengah jatuhnya bintang, Tuhan ajak saya ke kiri. Saya lihat apa yang terjadi karena gelap. Ada 3 binatang keluar dari lubang. Lubang ini. Nggak tahu lubang apa. Saya baca firman, lubang yang tidak terduga dalamnya itu. Keluar 3 binatang. Saya nggak tahu binatang apa, tahu loncat mereka. Loncat ke atas, di tengah-tengah jatuhnya bintang. Jadi bintang jatuh, mereka loncat. Yang satu langsung naik ke atas. Nggak turun-turun. Yang 2 ini, yang 2 naik, dia ada awan, turun bersama-sama dengan bintang-bintang itu. Yang satu naik ke atas. Begitu hebat kejadian itu. Saya lihat ini, kejadian ini. Saudara, saya tahu Tuhan sudah memperlihatkan apa yang akan terjadi ini. Banyak yang akan jatuh.
Tuh sebabnya, ayo tujuan ibadah semacam ini, walaupun secara online, Tuhan mau kita semua dibangkitkan kembali, dibangunkan dari persoalan-persoalan untuk kita mengalami terang daripada Tuhan. Haleluya, untuk mengalami kemuliaan Tuhan melalui proses mati bangkit yang benar. Inilah satu-satunya jalan yang harus gereja Tuhan atau kita sebagai umat Tuhan yang hidup sekarang ini harus alami, harus mengalaminya. Haleluya. Saudara, mari saya mau mengakhiri. Lihat. Yesaya pasal 60 ayat 3. Di sana dikatakan, Yesaya melalui tulisannya sudah menubuatkan apa yang akan terjadi di depan. Dikatakan, akan datang saatnya bangsa-bangsa, suku-suku bangsa akan datang berduyun-duyun untuk mencari terang kemuliaan Allah melalui firman Allah. Itu sebabnya Tuhan mau bangkitkan kita, bangunkan kita menjadi teranglah. Sebab terang mau datang, kemudian Tuhan terbit atasmu. Sebab Tuhan akan menarik banyak bangsa, suku bangsa datang untuk mencari firman Tuhan. Dan kita dipersiapkan oleh Tuhan itu. Haleluya. Itu sebabnya mari saudaraku sekalian, dimanapun kita berada sekarang ini, dengar baik-baik. Mulai sekarang kita mau belajar untuk menghargai suara firman Allah yang kita dengar, yang sudah kita terima. Seperti saat sekarang ini. Baik langsung maupun secara online, ya. Sebab firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, setiap kali dalam ibadah, kita secara pribadi harus mengalami satu pembaharuan serta penyucian, supaya jangan sampai kegelapan, kelam kabut itu melanda dan menguasai kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara, biarlah firman ini menggairahkan kita kembali. Haleluya. Sebab kita tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di depan sangat luar biasa. Kalau kita tidak bangun, kita tidak bangkit, kita tidak menjadi terang, kemudian Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kita akan terhilang. Gak sanggup menghadapi kenyataan apa yang akan terjadi di depan yang lebih hebat lagi. Haleluya. Mari musik. Kita mempersiapkan diri untuk perjamuan suci, ya. Anda di rumah siapkan roti, siapkan anggur atau sirup, ya, pengganti. Tunduk. Jalan yang kutempuh mendekat Allahku. Walau mungkin penuh berbatu. Jalan yang kutempuh bukan pilihanku, namun itu terbaik buatku. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menghadapi perjamuan suci.
jalan yang kutempuh mendekat Allah. Jalan yang kutempuh mendekat Allah, mendekat Allahku. Walau mungkin penuh berbatu, haleluya, penuh berbatu. Jalan yang kutempuh bukan pilihanku, jalan yang kutempuh bukan pilihanku, namun itu terbaik buatku. Namun itu terbaik buatku. Bait yang kedua, salib yang kutanggung, salib yang kutanggung, bila kehendaknya, bila kehendaknya, ku mau tanggung dengan rela, ku mau tanggung dengan rela, haleluya. dengan rela, Sebab Dia yang tentukan, sebab Dia yang tentukan, aku dibebankan, aku dibebankan, ku lakukan bagi Dia, ku lakukan bagi Dia. apa yang kelak jadi, Apa yang terjadi, kemana ku pergi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidup. Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Mau jalan sendiri, Mau jalan sendiri. bukankah aku milikmu? Bukankah aku milikmu? Saudaraku, apa yang akan terjadi di depan? Kita tidak tahu. Yang pasti Tuhan lewat firman-Nya sudah menyatakan akan datang masa yang sukar sulit. Pada saat itu banyak manusia murtad, meninggalkan Dia, sumber terang kemuliaan dan kehidupan. Kita sudah mendengar firman, dunia akan dikuasai, akan ditudungi kegelapan dan kelam kabut. Mari saudara, kita hanya bisa lari kepada firman. Hati Tuhan, Dia ingin kita bangkit bangun. Jangan kita lemah terus menghadapi kondisi keadaan sekarang ini. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Mungkin engkau menjerit, Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan? Ini firman jawaban buat kita semua. Bangunlah, bangkitlah,
menjadi teranglah. Sebab terang itu datang kepadamu. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Ini janji. Haleluya. Baik, yang ketiga. Ku tunduk padamu, pada kehendakmu. Ini yang terbaik. Mari kita semua nyanyikan lagu ini. Ku tunduk padamu, pada kehendakmu. Ku tunduk padamu. Haleluya. Pada kehendakmu. Sebab kau yang memilikiku. Sebab kau yang memilikiku. Jiwaku terangkat. Haleluya. Jiwaku terangkat. Bila ku berserah. Bila ku berserah sepenuh padamu, sepenuh padamu, Tuhan. Tuhan, apa yang telah jadi? Apa yang telah jadi? Kemana aku pergi? Kemana aku pergi? Tuhanlah yang tentukan hidup. Ya. Tentukan hidupku. Siapakah ku ini? Siapakah ku ini? Mau jalan sendiri? Jalan sendiri. Bukankah aku milikmu? Bukankah? Haleluya, haleluya. Apa yang kelak jadi? Mari saudara, kita angkatkan tangan kita sampai nyanyikan lagi. Kemana aku pergi? Kita belajar menyerah hidup ini kepada Dia. Apapun yang akan Dia kerjakan, Tuhanlah yang tentukan hidup. Ya, Dia yang mengatur masa depan kita. Serahkan semua ke dalam tangan-Nya. Siapakah ku ini? Siapakah ku ini? Mau jalan sendiri? Mau jalan sendiri. Bukankah aku milikmu? Bukankah aku milikmu? Haleluya. Apa yang kelak jadi? Haleluya, haleluya. Yang terjadi. Ya Ramayasa. Ramayasa. Pergi. Haleluya, haleluya. Saudara, ayo belajar menyerahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita, nikah kita, keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita, pekerjaan kita, ibadah, pelayanan, tabisan kita kepada Dia. Biar Dia yang mengatur semuanya yang buat kita. Yang jelas firman Tuhan berkata, bangkitlah, bangunlah, menjadi teranglah. Sebab terang itu sudah datang dan kemuliaan itu sudah terbit atas hidup kita. Ayo bangkit. Jangan lemah, jangan kondisi yang tidak percaya. Haleluya, haleluya.
Ini satu kerinduan Tuhan yang sangat dalam atas kehidupan gerejanya. Dia tidak mau seorang pun dikuasai kegelapan, kelam kabut, dan menuju kebinasaan. Tuhan lewat firman ini, dia berusaha untuk membangkitkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau datang tepat pada waktunya dengan firman ini. Engkau yang mengetahui keadaan kami yang lemah sekarang ini. Dari dasar hati yang paling dalam kami berkata jujur. Matamu yang tajam melihat kondisi kami. Ini keadaan kami, umat-Mu. Tuhan, ini keadaan kami. Umat-Mu yang digembalakan ini, yang di Pontianak, di Siantan, Purun, Sekedong, sekitarnya, di mana-mana umat-Mu yang mendengar ini firman, ini kondisi kami jujur. Haleluya, haleluya. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan untuk kami bangkit. Supaya kami menjadi terang. Kami boleh menikmati kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami berhadapan dengan korban. Korban yang sempurna. Yang Engkau kerjakan hanya untuk kehidupan kami. Lewat korban-Mu inilah Engkau sudah menembus kehidupan kami. Sebab kami menyadari begitu kami makan minum tubuh dan darah-Mu, hidup ini sesungguhnya adalah milik-Mu satu-satunya yang menguasai kehidupan kami ini. Haleluya, ampunilah kami. Banyak kali dan sering kali terjadi kami kurang menghargai firman-Mu. Sering kali kami kurang tanggap terhadap suara firman-Mu. Haleluya, ampunilah kami. Tuhan, kami mau bangkit kembali. Supaya sesuai dengan rencana firman-Mu, kami boleh menjadi terang bagi yang lain nanti. Dan Engkau sudah berjanji, banyak yang akan datang berdunung untuk mencari terang kebenaran pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah kami, layakkan kami untuk bersekutu makan minum tubuh dan darah. Apa yang Engkau kerjakan lewat korban-Mu begitu nyata, ajaib dan sempurna buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati tubuh dan darah-Mu. Dan kami sambut ini dengan hati penuh ucapan syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku yang di rumah, engkau siapkan roti dan anggur. Haleluya. Kita kembali bangkit bersama-sama. Angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan di dada kita. Kita hargai apa yang Ia kerjakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Begitu nyata, ajaib buat kehidupan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari
kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan tangan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari saudara, kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Musik. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami sangat bersyukur kepada Engkau, pribadi Tuhan, yang sangat mengasihi kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Umat-Mu yang ada hidup sekarang ini. Teristimewa kami yang ada di Kalimantan Barat ini. Tuhan, firman-Mu menjadi pengharapan kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan kembali seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan. Biarlah Engkau melukiskan kehidupan kami di dalam telapak tangan. Genggam hidup kami. Biarlah Engkau yang mengatur hidup kami. Dimanapun Engkau pergi dan berada, hidup kami ada selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Jaga, lindungi, sertai pelihara kami semuanya. Beri kekuatan bagi kami untuk kami boleh mempraktekkan, melakukan firman yang kami dengar hari ini. Haleluya. Supaya kami bangkit bangun. Haleluya. Biarlah Roh Kudus mendorong, menopang kehidupan kami dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kembali hidup ini ke dalam tangan. Nyatakan lebih lanjut firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu lah Tuhan yang mengerti keadaan kami. Hanya firman-Mu lah yang sanggup menuntun kehidupan kami. Hanya firman-Mu lah yang sanggup menciptakan apa yang kami butuhkan. Yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Meteraikan ini firman dalam kehidupan kami. Dan meteraikan tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, nanti sore jam 4 ada ibadah di Sekedong, disertakan dengan perjamuan suci. Haleluya. Biarlah kita senantiasa berdoa. Tuhan nyatakan lebih lanjut firman Tuhan. Haleluya. Dan hari Kamis tanggal 27 di tempat ini ada ibadah doa penyembahan jam 5.30 sore disertakan dengan perjamuan suci. Haleluya. Mari saudaraku, kita kembali bangkit berdiri.
Saya akan berdoa ya. Bapa, hamba serahkan kembali seluruh sidang Tuhan dalam tangan-Mu. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, jaga, lindungi, sertai pelihara. Beri kekuatan, kesehatan bagi kami semuanya. Berkati ibadah sore nanti jam 4, jam 5.30 di Sekedung. Tuhan, hamba serahkan seluruh sidang Tuhan di sana ke dalam tangan-Mu. Berikan cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba tidak ulurkan tangan yang terlalu pendek untuk memberkati umat-Mu. Engkau sendiri sudah menyatakan firman-Mu. Sesuai dengan firman-Mu, kami sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain yang umat-Mu butuhkan, Tuhan sediakan, tambah dan tambahkan semuanya. Berkati nikah-nikah kami semua umat-Mu. Berkati anak-anak kami. Haleluya. Berkati orang tua kami. Berkati pekerjaan usaha daripada umat-Mu. Dan teristimewa berkati ibadah dan tabisan pelayanan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami serahkan semua seluruh sidang Tuhan yang di Pontianak, di luar kota Pontianak dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menguasai seluruh kehidupan kami semuanya. Para janda, mereka yang sudah berusia lanjut, kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Singkirkan virus-virus corona dari kehidupan kami. Biarlah kami hidup boleh tetap senantiasa beribadah kepada Engkau dan melayani Engkau. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh ucapan syukur kepada Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.